Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia. Saya dari Prodi Teknik Informatika Reguler Sore semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram UML ya. Diagram UML ini, for your information, diagram UML ini adalah diagram yang dimana digunakan dalam metode perancangan aplikasi. Jadi ketika kita misalkan ke depannya membuat aplikasi atau apapun itu menggunakan diagram UML. Kenapa menggunakan diagram UML? Karena dibilang sangatlah menarik, praktis, dan juga mudah dipahami gitu. Awalnya sebelum ada diagram UML ini sudah menggunakan flowchart, namun flowchart kan tidak bisa digunakan karena memang sudah ter-up to date itu menggunakan UML gitu. Jadi saya di sini bakal menjelaskan sistem tentang kecelakaan ya, intinya laporan kecelakaan gitu dalam sebuah web ya. Intinya web ini diciptakan untuk polisi, dari polisi untuk masyarakat, yang dimana polisi bisa mengelola data tersebut, mengelola laporan kecelakaannya, siapa aja yang mengalami kecelakaan, lokasinya di mana, dan apapun itu. Jadi dari sistem ini saya dibikin UML-nya gitu. Oke. Nah, di sini dalam sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini ada dua definisi aktor. Aktor pertama ada pelapor dan ada kedua ada administrator. Nah, use case-nya juga ada 10 ya. Di sini ada registrasi akun pelapor, ada login, ada buat laporan, lihat grafik atau peta, kelola data laporan, kelola grafik petanya juga ada, kelola data kecelakaan, korban kecelakaan, dan lain-lain. Ini masing-masing mempunyai fiturnya masing-masing, jadi bisa dibaca nanti ininya ya, videonya. Oke. Nah, ini skenario-nya. Kalau misalkan kemungkinan yang terjadi bakal dijelaskan di sini, semuanya skenario yang akan terjadi dan reaksi sistem itu bakal bagaimana gitu. Apakah kalau misalkan skenario alternatifnya gagal, maka dia akan bakal menampilkan gagal terlebih dahulu gitu. Ini bisa di skip aja sampai ke yang paling pentingnya, yaitu use case-nya. Nah, ini dia. Ini ada sistem informasi kecelakaan lalu lintas ya. Di sini ada registrasi akun pelapor, ada login, logout buat laporan, melihat grafik peta atau rawan kecelakaannya di mana, kalau data laporan kecelakaan, kalau data grafik peta, kalau data kecelakaan, kalau data korban dan kecelakaan. Di sini pelapor bisa mengakses ada 5 akses yang bisa pelapor lakukan, yaitu registrasi, login, logout, dan buat laporan dan melihat grafik peta. Jadi pelapornya bisa melihat ini. Sementara untuk administrator, dia mempunyai banyak hak akses ya, karena dia yang mengelola semua sistem yang ada di dalam sistem tersebut begitu. Oke. Inilah sistem diagram use case-nya. Kita lanjut ke diagram activity-nya. Oke, kita lanjut ke activity diagram ya. Activity diagram sistem kecelakaan lalu lintas ya. Nah, saya jelasin aja sedikit ya. Activity diagram ini adalah penjelasan bagaimana sistem tersebut beraktivitas atau sistem tersebut bekerja. Nah, activity diagram ini representasi dari use case. Kalau misalkan use case kalian ada 10, maka activity diagram kalian harus ada 10. Jika use case kalian itu ada 3 atau 4 use case, maka kalian harus menjelaskan detailnya di activity diagram dan di sequence diagram nantinya gitu. Oke, nah ini pertama ada activity diagram registrasi akun pelapor ya. Ingat tadi di use case pertama tadi kita ada use case yang namanya registrasi akun pelapor. Nah, ini skenario-nya si pelapor, maka dia mengakses website terlebih dahulu. Dia melakukan pendaftaran ya. Nah, setelah melakukan pendaftaran, ada reaksi sistem nih. Nah, kenapa ada menu pelapor dan ada reaksi sistemnya? Pelapor ini di sini adalah reaksi si pelapor atau respon si pelapor, bagaimana si pelapor melakukan akses tersebut. Sementara reaksi sistem adalah ketika pelapor melakukan interaksi ke sistem, maka sistem akan menampilkan sesuatu gitu. Nah, contoh di sini melakukan pendaftaran, maka menampilkan tampil halaman pendaftaran registrasi. Nah, maka di sini ada isi data pendaftaran ya, langsung submit pendaftaran. Nah, langsung ke validasi. Nah, di sini ada yang menarik. Validasi pendaftaran. Jika datanya lengkap, maka data bakal tersimpan. Kalau tidak, ya si perintah bakal balik lagi ke isi data pendaftaran, mengulang dari awal gitu. Ini biasanya terjadi di sistem. Ini mengapa ada poin-poinnya, ada yang memulai, ada ini. Nah, yang segitiga kerucut ini adalah validasi ya, atau misalkan respon ya atau tidak.
Misalkan kalau kejadiannya ya, maka data bakal tersimpan. Kalau misalkan tidak ya dia bakal balik lagi ke isi data pendaftaran gitu. Ini juga datanya juga seperti ini. Kalian juga bisa lihat-lihat sendiri ya lah ya. Ini juga saya juga nggak akan banyak ngejelasin soalnya di sini juga banyak poin-poinnya begitu. Oke, seperti ini saya jelasin singkat aja tadi. Sekarang kita lanjut ke sequence diagram. Oke, kita sudah berada di sequence diagram ya. Nah, sekedar informasi, sequence diagram ini adalah sistem atau sebuah perancangan sistem yang dimana perancangannya ini dari yang tadi yang ada use case, activity, nah langsung ke sequence. Sequence ini adalah implementasi dari activity-nya gitu, maksudnya lebih kejadian detailnya. Kalau activity tadi lebih ke jalan bagaimana sistem tersebut dijalankan. Kalau ini adalah bagaimana sistem tersebut melakukan tampilan, menyimpan, validasinya itu bakal ditampilkan di sini. Nah, di sini ada beda-beda simbol ya, ada simbol ini ya, disebutnya boundary. Ini disebutnya boundary, ini control, dan ini kalau saya nggak salah lupa deh, bentar. Bukan boundary ini nah entity ini terakhir tuh entity, maaf saya lupa. Boundary, controller, dan entity. Nah ini boundary biasanya menampilkan halaman atau apapun lah itu, menampilkan halaman, menampilkan registrasi, menampilkan halaman itu dia memakai boundary. Sementara validasi itu adalah proses di mana kita menyimpan atau sebuah terjadinya kalkulasi, mau itu menghitung, menyimpan, proses menyimpan atau proses bagaimana sistem tersebut melakukan kalkulasi itu divalidasi gitu. Sementara untuk entity ini ya, entity diagram, sebenarnya entity itu identik dengan database ya, artinya dia segala sesuatu yang berkaitan dengan menyimpan maka entity lah yang melakukannya begitu. Ini sebenarnya sequence itu sudah berubah tanggal seperti ini. Awalnya masih kotak ya, kotak sederhana, ada yang seperti ini sequence object, karena sudah UML 2.5 ya, sekarang sudah diwajibkan memakai sistem MPC gitu. Oke, sedikit penjelasan saja. Oke, kita lanjut ke pelapor. Di sini ada aktor pelapor ya. Pelapor memasukkan data ke menu registrasi, ke halaman registrasi ya. Di sini ada tampilan halaman atau menu registrasi. Nah, setelah dia memasukkan data, setelah memasukkan semuanya datanya, maka dia melakukan validasi. Nah, lihat di sini ada validasi, maka controller yang bekerja di sini. Karena mengapa dia melakukan validasi saja begitu. Melakukan validasi dan akhirnya setelah validasi selesai maka register data berhasil disimpan. Artinya registrasinya bakal tersimpan gitu. Jadi datanya ke save di database-nya gitu. Nah, di sini ada di bawah nih, ada alternatif gagal. Apa ini alternatif gagal? Nah, ini kan yang atas tuh menjelaskan bahwa semua kejadian yang di atas tuh sewaktu-waktu berhasil. Kalau misalkan alternatifnya gagal, maka masukkan data, validasi data. Kalau misalkan ternyata nih ada tampilan nih ternyata simpan gagal. Waduh, kalau misalkan simpan gagal nih, dia balik lagi nih ke memasukkan ulang data. Jadi dia memasukkan ulang datanya. Lalu kalau misalkan datanya udah dimasukkan ulang, balik lagi ke sini, maka data tersimpan di datasette-nya gitu. Oke, ini untuk penjelasannya gitu. Sebenarnya masih banyak controllernya. Oke, kita lanjut ke kelas diagram. Ini adalah kelas yang berhubungan tentang database nanti ya, sini ya, tentang si entity ini. Ya bakal pembahasannya lebih lanjut. Oke, kita sudah berada di kelas diagram ya. Kelas diagram ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan database. Yang tadi kan ada yang kita awal ke sequence. Tadi ada boundary, ada control, entity. Nah, segala sesuatu yang tersimpan di entity itu memiliki sebuah kelas atau atribut. Nah, seperti di sini. Nah, kelas-kelas di sini tuh bakal menciptakan beberapa kelas yang terjadi gitu. Nah, di sini ada visitor, ada user, pelapor, admin, membuat laporan, kelola lokasi gitu. Oke, di sini untuk name class-nya ada visitor ya, nggak ada atributnya, tapi untuk behavior-nya dia bisa melihat data, mendaftar ya, namanya ke visitor itu aja orang yang berkunjung ke situsnya, dia bisa melakukan login, dia bisa melihat lokasi ya gitu. Nah, setelah visitor ini
dikira-kira ingin mendaftar atau login, maka dia menciptakan sebuah kelas baru yang bernama user. User ini memiliki beberapa poin, ada ID pengguna, username, name-nya apa, ada tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, dan role ID-nya gitu. Untuk behaviornya sudah diwakilkan di visitor gitu, untuk behaviornya gitu. Nah, untuk behaviornya sudah dijelaskan di bawahnya si pelapor dari si admin. Nah, dari user ini ternyata dibagi lagi nih, ada 2 poin. Ada pelapor sama admin. Nah, pelapor kalau misalkan kita udah daftar nih, nah si role ID-nya ini mempunyai dua role. Ada role pelapor, ada 2 role admin. Nah, role pelapor dia cuma bisa melakukan behaviornya, dia bisa update data, read data, create data ya. Tuh. Kalau untuk admin dia bisa delete data, master data, kelola laporan, kelola data, update data, dan update lokasi. Jadi admin ini dia lebih mengelola masternya, dari segala master datanya di sini dia bisa mengelola semuanya gitu. Oke, setelah tercipta beberapa laporannya segala macam. Oh ya, untuk ini ya, ini one to many ya. Visitor satu dia bisa melakukan satu ke banyak, itu artinya visitor bisa mendaftar atau bisa lebih daftar, bisa memiliki satu akun atau lebih dari usernya seperti itu. Oke. Di sini user juga bisa membuat laporan ya. Ini isi laporannya adalah ada ID laporan, isi laporan, tanggal input laporan, date and time, lokasi laporannya itu stringnya. Ini variabel, ini isi kelasnya, name classnya, ini atribut, ini behaviornya gitu. Oke. Setelah membuat laporan maka di sini sudah dijelasin ya mengapa user bisa menginput satu atau banyak laporan di sini ya. Jadi ada sebuah satu titik-titik bintang gitu. Ini disebutnya sebuah relasi yang terjadi dalam sebuah database tersebut gitu. Membuat laporan, nah di sini langsung ke kelola laporan. Nah, ini kelola laporan ini adalah hak admin. Kenapa? Karena di sini dia membuat laporan nih, otomatis dia harus menunggu apakah laporan tersebut bakal di-ACC atau enggak gitu. Kalau misalkan kelola laporan, di sini ada update laporan, edit laporan, delete laporan. Kok tidak ada Tidak ada atributnya? Karena kalau laporan ini adalah behavior, sisanya admin yang mengelola begitu. Tidak ada kan sudah diimplementasikan di awal, ada ID laporan yang ini nih, yang di atas ID laporan segala macam. Jadi si kelola laporan ini adalah admin yang mengelolanya. Jadi ada kelola laporannya gitu. Terus ada juga kelas dengan kelola lokasi juga, dia melakukan hal yang sama juga gitu. Terus ada yang di sini ada relasinya adalah si laporan ini bisa dikelola atau bisa dibuat satu atau banyak gitu. Lalu dia juga si admin ini bisa mengelola laporannya tuh satu atau banyak untuk laporannya. Dan si lokasinya juga sama, dia si admin juga bisa melakukan kalau lokasinya bisa satu atau banyak gitu. Oke. Uh, Mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya dimohon maafkan karena masih tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.